Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arizanika. Saya di sini akan mempraktekkan tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu barang-barang dan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan lembar kerja atau lembar percobaan. Kemudian kita siapkan alat tulis, penggaris untuk mengukur kepanjangan perkecambahan nanti. Kemudian kertas kedap cahaya, label untuk gelas ukur, label untuk gelas perkecambahan, kemudian kapas, deterjen, kacang hijau, gelas untuk perkecambahan, gelas untuk gelas pembuatan cairan larutan, kemudian gelas ukur, pengaduk, dan juga karet untuk mengikat kertas kedap cahaya nanti. Kemudian kita siapkan air yang ada di dalam ember. Pertama, kita larutkan air dan deterjen dalam gelas ukur sebanyak 1000 ml. Nah, setelah kita larutkan, kemudian kita taruh dalam tempat seperti ini. Kita taruh sebanyak 500 ml. Dan setelah itu kita blender 100%. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 500 ml agar menjadi 1000 ml kembali. Kemudian kita tuang kembali kepada tempat seperti ini. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijau. Namun sebelumnya kita beri air dahulu agar terlihat mana kacang hijau yang baik dan mana kacang hijau yang perlu dibuang. Ternyata semua kacang hijau baik. Ayo kita masukkan 10/10 setiap tempatnya. Kita masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan 100% ini dengan biji kacang hijau 10 butir. Setelah semuanya siap, kita isi dengan kacang hijau yang ada di dalam ini. Kita ambil terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam gelas perkecambahan ini. Kemudian kita berikan secukupnya air dari dalam larutan konsentrat masing-masing sesuai dengan label masing-masing. Setelah semuanya selesai, kita akan menunggu 24 jam atau 1 hari. Kemudian kita catat hasilnya dalam lembar kerja. Yang kedua, kita tunggu 2 hari atau 48 jam. Maka kita catat kembali ke dalam lembar kerja. Nanti kita akan tutup gelas perkecambahan dengan kertas kedap cahaya. Oke, sekarang sudah 24 jam. Kita ukur berapa panjang akar kecambah yang sudah terkonsentrasi dengan deterjen. Yang pertama, 100%. Ternyata dalam konsentrasi 100%, deterjen yang terkandung dalam perkecambahan kecambah hanya dapat berkembang, namun tidak tumbuh akarnya. Kemudian, sekarang yang 50%. Di perkecambahan yang 50% ternyata ada 3 mm panjang akar tersebut. Kemudian selanjutnya di perkecambahan 25%. Di perkecambahan yang 25% ternyata ada 2 biji kacang hijau yang tumbuh berkecambah dengan panjang 5 mm. Kemudian selanjutnya 12,5%. Di perkecambahan dengan konsentrasi 12,5% ternyata ada 5 biji kacang hijau yang tumbuh dengan panjang akar 5 mm. Kemudian di perkecambahan 6,25%. Di perkecambahan dengan konsentrasi 6,25% ternyata ada beberapa yang panjangnya mencapai panjang akar 7 mm, yaitu 2 biji kecambah, dan yang lain masih dengan ukuran panjang akar 5 mm. Kemudian selanjutnya dengan konsentrasi 3,1%. Di perkecambahan dengan konsentrasi 3,1% ada 3 biji kacang hijau yang mencapai panjang akar 8 mm dan yang lain masih pada 2, 3, 5 mm. Kemudian di konsentrasi kontrol. Di perkecambahan dengan larutan kontrol atau dengan air biasa atau dengan air PDAM, hampir semua kacang perkecambahan di larutan kontrol semuanya tumbuh akar dengan ukuran 10 mm.
Nah, sekarang kita akan mengukur berapa rata-rata panjang akar pada perkecambahan di hari kedua atau pada 48 jam. Nah, kita lihat beberapa perkecambahan ini, yaitu dengan 100%, 50%, dan seterusnya hingga label kontrol. Kita lihat dengan 100%, berapakah panjang akar yang ada pada konsentrasi deterjen 100%. Ternyata dengan konsentrasi deterjen 100% ada perkecambahan yang tidak tumbuh atau tidak berkembang dan malah mati. Kemudian pada konsentrasi deterjen 50%. Pada konsentrasi 50% ternyata tetap pada panjang akar 3 mm. Kemudian pada konsentrasi 25%. Pada konsentrasi 25% dalam deterjen, biji kecambah hampir semua memiliki akar, namun tidak sama. Ada yang panjangnya 5 mm dan ada juga yang panjangnya 6 mm dan ada juga yang belum tumbuh akar sama sekali. Pada konsentrasi 12,5%. Pada perkecambahan dengan konsentrasi 12,5% hampir sama dengan 25%, yaitu semua kecambah memiliki akar, namun berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mm. Kemudian 6,25%. Pada konsentrasi deterjen 6,25% ada satu biji kecambah yang memiliki panjang 10 mm dan yang lain berbagai macam. Pada konsentrasi 3,10%. Pada konsentrasi 3,1%, hampir semua kecambah memiliki akar yang sama, yaitu 10-11 mm. Kemudian pada larutan kontrol. Pada larutan kontrol, semua kecambah tumbuh dengan baik, yaitu hampir memiliki panjang akar, hampir semuanya 15 mm. Nah, dapat disimpulkan dari sini bahwa pencemaran lingkungan dengan konsentrasi deterjen pada air ataupun tanah akan mempengaruhi organisme, yaitu tanaman dan hewan, dapat mengurangi oksigen yang ada dalam air ataupun tanah. Maka, dari itu pertumbuhan kecambah pun akan berkurang atau akan tumbuh dengan lambat atau malah akan mati. Dengan ini, kita dapat melihat bagaimana pencemaran lingkungan dengan deterjen yang sangat berdampak pada makhluk hidup atau organisme-organisme yang tumbuh dalam tanah dan air. Kita sesama makhluk hidup, kita harus saling menjaga dengan membuang limbah deterjen atau limbah-limbah yang lain ke saluran yang tepat. Sekian praktek pencemaran lingkungan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.